Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di Kekui ID, solusi mudah dan menyenangkan belajar keseimbangan kimia. Nah, sebelum belajar, jangan lupa untuk membaca basmalah dan doa sebelum belajar ya. Di video bagian 5 ini, kita akan membahas bersama terkait keseimbangan kimia dalam proses alam. Beberapa proses dan peristiwa yang berkaitan dengan aktivitas manusia maupun realitas alam seringkali didahului dengan keseimbangan mikrokosmis yang terekspresikan dalam keseimbangan kimia loh. Nah, konsep keseimbangan ini juga telah ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Quran Surat Al-Mulk ayat ketiga yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farjimil basara hal tara min futur. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Nah teman-teman, penegasan tersebut menjadikan jelas bahwasanya dalam tingkatan proses apapun di dunia ini, baik empiris maupun yang tidak teramati, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memulainya dengan ukuran yang sangat setimbang. Adapun keseimbangan kimia dalam proses alam akan diuraikan dalam video berikut ini. Yang pertama, kita mulai dari keseimbangan kimia dalam makhluk hidup. Teman-temanku semua, pernahkah kalian melakukan tes untuk mengukur pH darah? Ternyata kadar pH dalam darah manusia itu juga harus dijaga loh keseimbangannya. Sebab apa? Ada yang tahu? Ya, di sini keseimbangan asam basa dalam darah manusia itu sangat berpengaruh terhadap metabolisme tubuh. Bagaimana prosesnya? Hayu kita bahas bersama. Pada organisme atau makhluk hidup terdapat banyak sekali proses kesetimbangan kimia supaya metabolisme berlangsung dengan baik. Misalnya, pada kesetimbangan asam basa dalam darah manusia, derajat keasaman atau pH darah manusia normal itu berkisar antara 7,35 sampai dengan 7,45. Nah, di sini kondisi pH dapat dipengaruhi oleh kadar CO2 atau karbon dioksida dalam darah. Karbon dioksida dalam darah dapat bereaksi dengan H2O membentuk H2CO3 atau yang sering kita sebut dengan asam karbonat. Reaksi kimia ini merupakan reaksi keseimbangan dengan persamaan reaksi sebagaimana berikut. CO2 ditambah dengan H2O menjadi H2CO3. Sementara H2CO3 bila ia terionisasi akan berubah menjadi HCO3- plus H+. Di sini asam karbonat atau H2CO3 merupakan senyawa yang bersifat asam karena ia mampu melepaskan ion hidrogen atau H+. Kelebihan asam karbonat dapat membuat darah terlalu asam, sementara kekurangan asam karbonat dapat membuat darah terlalu basa. Karena keberadaan asam karbonat sangat dipengaruhi oleh kadar CO2 dalam tubuh, maka penting kiranya untuk memperhatikan kadar CO2 agar metabolisme tubuh itu tidak terganggu. Nah, dalam hal ini teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan komposisi dan kadar darah sedemikian rinci sehingga proses kimiawi dalam tubuh dapat berjalan dengan baik. Pengaturan yang sedemikian rupa dan sedemikian sempurna kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan pada Quran Surat Al-Furqan ayat kedua yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesetimbangan kimia yang kedua yang berada dalam udara. Ternyata, komposisi udara juga menegakkan hukum kesetimbangan kimia. Pancaran energi radiasi matahari yang masuk ke bumi melewati lapisan-lapisan atmosfer seringkali dalam bentuk foton dengan panjang gelombang kurang lebih 200 nanometer atau yang sering kita sebut dengan sinar ultraviolet. Nah, di sini foton dari pancaran energi radiasi matahari mampu menguraikan gas oksigen atau O2 di udara bebas loh. Molekul tersebut terurai menjadi 2 buah atom oksigen, di mana proses ini dikenal dengan istilah fotolisis. Kemudian, atom oksigen tersebut secara alamiah akan bertumbukan lagi dengan molekul oksigen yang ada di sekitarnya, sehingga terbentuklah molekul ozon atau O3. Reaksi kesetimbangan pembentukan ozon digambarkan dalam persamaan reaksi berikut ini. Atom O ditambah dengan molekul O2 atau molekul oksigen berubah menjadi molekul O3 dan nanti ia akan bisa terurai lagi menjadi reaktannya. Dari reaksi kesetimbangan tersebut dapat diketahui bahwasanya jumlah molekul oksigen atau O2 di udara itu bersifat stabil karena molekul ozon atau O3 itu mudah terurai kembali atau mengalami reaksi dapat balik yang kita sebut juga dengan istilah reaksi reversible. Dengan adanya reaksi kesetimbangan pula, maka komposisi udara secara alami akan selalu tetap dan terjaga. Ozon diibaratkan sebagai mantel bumi yang menjaga suhu dalam bumi agar tetap hangat sesuai dengan kriteria tempat tinggal makhluk hidup. Masya Allah, tabarakallah, Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala perhitungannya. Lanjut ya, sekarang kita membahas kesetimbangan kimia yang ketiga yang terkait dengan lingkungan. Teman-teman semua, pernahkah kalian melihat kejadian di mana ikan dalam kolam ataupun dalam sawah ataupun dalam sungai itu mati secara bersamaan? Nah, yang perlu diwaspadai dari hal ini, mungkin saja ikan-ikan tersebut mati karena adanya hujan asam. Lantas apa sih yang dimaksud dengan hujan asam itu? Ada yang tahu? Hujan asam adalah hujan yang memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal, yakni sekitar 5,6 atau lebih di bawahnya. Di bumi terdapat berbagai aktivitas baik aktivitas alam maupun aktivitas manusia yang menimbulkan berbagai macam gas penyebab hujan asam, sebagaimana karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan hidrogen sulfur. Berbicara mengenai lingkungan, kesetimbangan kimia berperan dalam menjaga kualitas lingkungan. Di sini, permasalahan lingkungan yang sering terjadi di dunia industri adalah pengendapan asam. Salah satu sumber utamanya adalah pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung belerang atau sulfur. Belerang dioksida atau SO2 yang dilepaskan ke udara dapat larut ke dalam air. Bahkan yang lebih parah lagi, ia dapat teroksidasi menjadi belerang trioksida atau senyawa SO3 melalui persamaan reaksi kesetimbangan berikut. SO2 ditambah setengah O2 menjadi SO3.
Nah, dari sini selanjutnya belerang trioksida yang larut dalam air dapat membentuk asam sulfat atau yang kita kenal dengan senyawa H2SO4 dengan persamaan reaksi SO3 plus H2O menjadi H2SO4. Terbentuknya asam sulfat ternyata meningkatkan keasaman air hujan yang mampu merusak pohon, membunuh ikan, melapuhkan bebatuan, dan mengkaratkan logam. Di daerah yang sangat tercemar, derajat keasaman atau pH air hujan ini bisa mencapai 3 atau yang lebih rendah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi manusia agar ia mengembangkan industri belerang yang ramah lingkungan. Apabila efek dari hujan asam diabaikan, maka akan terjadi berbagai kerusakan alam. Kecerobohan manusia yang tidak mematuhi hukum keseimbangan lingkungan yang diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditanggung manusia itu sendiri, sebagaimana yang telah disebutkan Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat ke-41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul adzim. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Baik teman-teman, kita sekarang menginjak ke kesetimbangan yang terakhir, yakni kesetimbangan keempat yang terkait dengan lapisan perut bumi. Pada dasarnya, lapisan perut bumi kita itu terdiri atas berbagai batuan. Batuan-batuan tersebut tersusun atas unsur-unsur dan beberapa senyawa-senyawa yang ada di bumi kita. Banyak ilmuwan dan pengamat yang menyatakan bahwasanya unsur dan beberapa senyawa diketahui terdistribusi secara luas di bumi, baik di permukaannya maupun di lapisan perutnya. Keseluruhan materi yang terdiri atas unsur dan senyawa ini bermigrasi serta mengalami transformasi kimia secara konsisten lagi kontinu ke dalam batu-batuan yang dijumpai di kerak bumi, mulai dari batuan beku, batuan endapan atau sedimen, dan batuan metamorf. Ketiga jenis batuan tersebut berbeda asal dan komposisi kimianya. Proses pembentukannya juga melalui reaksi kimia yang sangat rumit. Di sini, kesetimbangan berperan dalam menentukan kemajuan serta keberhasilan reaksinya. Pembentukan batuan metamorf dipengaruhi oleh tekanan serta suhu dalam perut bumi, yang secara kimiawi, proses ini mengikuti prinsip dari azas Lechatelier, di mana dengan tekanan yang lebih besar ke dalam perut bumi, maka akan semakin banyak produk batuan metamorf yang terbentuk dan terjaga komposisi mineralnya. Nah, tentang beberapa batuan dan mineral yang ada dalam lapisan perut bumi, telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan pada Quran Surat Al-Fatir ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna Allah anzala minas samaa'i maa'a فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود صدق الله العظيم. Artinya, tidakkah engkau melihat Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya,
dan ada pula yang hitam pekat. Alhamdulillahirrabbilalamin, sampailah kita ke penghujung video kali ini. Lanjut ke bagian 6 terkait kesetimbangan kimia dalam proses industri ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.